When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang sequence, indeks, dan sinonim. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Dapat membuat sequence, 2. Dapat melakukan modifikasi dan menghapus sequence, 3. Dapat membuat indeks dan melakukan pemeliharaan pada indeks, dapat membuat privat dan public sinonim. Kemudian teori dan percobaan. Yang pertama yaitu definisi dan pembuatan sequence. Apa itu sequence? Sequence adalah secara otomatis mengenerate bilangan secara unik, objek yang bisa dipakai bersama, kemudian biasanya digunakan untuk keperluan penyediaan primary key. Sequence ini sama dengan pada untuk membuat auto number. Kemudian sequence dibuat dengan perintah create sequence. Sintaks penulisannya yaitu kita create sequence, nama sequence, kemudian kita bisa increment by n, kemudian kita bisa awali dengan n, kemudian max value ini adalah nilai maksimal, atau kita juga bisa gunakan yaitu non-max value, kemudian min value ini adalah nilai minimal, atau kita bisa gunakan non-minimal value. Cycle ini seperti looping atau non-cycle, change atau no change. Kita lihat percobaan pertama. Di sini buat sequence dep/dep/no yang akan digunakan sebagai primary key. Dalam tabel dep, jangan gunakan pilihan cycle. Di sini kita create sequence, kemudian namanya yaitu dep/dep/no. Kita increment sebanyak 1 kali, yang diawali dengan nilai 91, dengan nilai maksimal yaitu 100. Kemudian change no cycle, karena jangan gunakan pilihan cycle. Setelah itu dapat pesan sequence create, ini berarti sequence telah tertulis. Percobaan yang pertama yaitu buat sequence dep/no yang akan digunakan sebagai primary key. Dalam tabel dep, jangan gunakan pilihan cycle. Sini kita akan coba, yaitu kita akan create sequence, kemudian yaitu dep, kemudian increment by 1, kemudian start with, kemudian 1, kemudian max value-nya adalah 100, kemudian no change, kemudian non-cycle. Sekarang kita execute. Di sini kita telah berhasil menulis sequence created. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan keberadaan sequence. Untuk memeriksa keberadaan dari sequence, informasi bisa diambil dari data dictionary user sequence. Kita lihat percobaannya, tampilkan informasi tentang keberadaan sequence. Di sini kita select, kemudian sequence name, kemudian min value, kemudian max value, kemudian increment by last number from user sequence. Ini untuk mengetahui keberadaan sequence sehingga tampil sequence name-nya adalah ini, kemudian min value-nya, max value, serta increment by dan last number. Percobaan yang kedua, kita akan
menampilkan informasi tentang keberadaan sequence. Kita akan coba, yaitu kita ketik select, kemudian sequence name, kemudian min value, kemudian setelah itu increment by, kemudian last number, kemudian kita gunakan yaitu dari user sequence. Execute. Maka di sini akan tampil dalam user sequence hanya terdapat yaitu sequence yang pada percobaan sebelumnya. Pada percobaan pertama kita buat yaitu sequence deep-deep-no dengan minimal value 1, increment by 1, last number 1. Kemudian yang ketiga, next file, goal file, dan penggunaan sequence. Next sequence ditempatkan pada next file, sedangkan goal file menyimpan current sequence. Contohnya, gunakan sequence deep-deep-no untuk mengisi baris baru untuk Departemen Marketing yang berlokasi di San Diego. Di sini kita gunakan untuk mengisi baris baru, insert into depth, yaitu deep-no di name lokasi, kemudian value, deep-deep-no, next file. Gunakan sequence untuk mengisi baris pada Departemen Marketing yang berlokasi di San Diego. Di sini gunakan yaitu deep-deep-no, next file. Untuk melihat nilai dari sequence dapat deep-deep-no saat ini, yaitu select deep-deep-no GoFile. Gunakan deep-deep-no.GoFile from dual. Maka GoFile di sini akan bernilai 91. Untuk percobaan yang ketiga, di sini kita akan gunakan sequence deep-deep-no di sini untuk mengisi baris pada tabel depth. Di sini kita gunakan deep-deep-no next file. Setelah kita execute, maka di sini akan tertulis yaitu satu row rated, ini berarti telah ditambahkan. Untuk melihat sequence deep-deep-no saat ini, kita akan coba yaitu kita ketik select, kemudian deep-deep-no .journfile, lalu kita execute, maka di sini pada saat ini deep-deep-no bernilai 2. Yang keempat yaitu modifikasi dan penghapusan sequence. Perintah alter sequence, name sequence bisa digunakan untuk modifikasi sequence, misalnya merubah increment value, maximum value, pilihan cycle, dan change. Contohnya yaitu modifikasi sequence deep-deep-no. Kita gunakan alter sequence deep-deep-no, kemudian increment by 1, max value 999, change non cycle. Untuk menghapus sequence digunakan perintah yaitu drop sequence, nama sequence. Contohnya yaitu menghapus sequence deep-deep-no. Kita drop sequence deep-deep-no. Maka pada percobaan yang keempat, di sini kita akan modifikasi sequence deep-deep-no. Kita akan coba yaitu kita gunakan alter, kemudian sequence, yaitu namanya deep-deep-no, karena kita akan memodifikasi sequence deep-deep-no,
kemudian increment by 1, kemudian max value yaitu 9999999, kemudian no change, kemudian no cycle, kemudian kita execute, maka di sini sequence telah dimodifikasi. Untuk menghapus sequence development kita gunakan yaitu perintah drop, yaitu dengan contoh yaitu drop, kemudian sequence, kemudian nama sequence-nya yaitu development. Kemudian kita execute, maka di sini sequence development telah terhapus. Kemudian yang kelima, definisi dan pembuatan indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah skema objek. Indeks digunakan oleh Oracle Server untuk meningkatkan kecepatan untuk mendapatkan base data yang diinginkan dengan menggunakan pointer. Dapat periodisir disk I/O dengan menggunakan metode pengaksesan untuk mengalokasikan data secara cepat, independen dari tabel yang diindeks, digunakan dan dipelihara secara otomatis oleh Oracle Server. Cara membuat indeks yaitu secara otomatis. Indeks yang unik dibuat secara otomatis pada saat mendefinisikan constraint primary key atau unique dalam definisi tabel. Kemudian secara manual, user dapat membuat indeks non-unik pada kolom yang ada untuk meningkatkan kecepatan akses. Kita lihat contohnya. Ini adalah sintak dari penulisan indeks yaitu create index, index on tabel, nama tabel, kemudian kolomnya. Kemudian kita lihat contohnya yaitu buat indeks pada kolom iname yang ada pada tabel employee. Create index employee iname IDX on employee iname. Di sini kita berarti membuat indeks dengan nama yaitu employee iname index pada kolom tabel employee yaitu kolom iname. Untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan 6, kita akan beralih pada indeks. Di sini kita akan buat indeks pada kolom iname yang ada pada tabel employee. Kita gunakan yaitu create, kemudian index, kemudian employee, nama indeksnya yaitu employee iname, kemudian IDX, kemudian pada tabel employee yaitu employee, pada tabel employee yaitu iname pada kolom iname. Kemudian kita execute. Di sini indeks telah tertulis. Kemudian yaitu kapan perlu dan tidak perlu membuat indeks. Indeks perlu dibuat pada saat dalam klausa where atau kondisi join. Kemudian kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas. Kolom berisi banyak sekali nilai 0. Kemudian 2 atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam klausa where atau kondisi join. Tabel berukuran besar dan baris yang didapat pada saat query paling banyak diperkirakan kurang dari 2-4% dari baris yang ada. Indeks tidak perlu dibuat jika yaitu tabel berukuran kecil, kemudian kolom tidak terlalu sering digunakan sebagai kondisi dalam query, kemudian baris yang didapat pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada. Yang terakhir, tabel sudah diupdate. Melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks. Melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks. Untuk mengetahui keberadaan indeks dapat dengan menggunakan data dictionary yaitu user index dan user in column. Untuk memperjelas, marilah kita lihat contohnya. Periksa keberadaan indeks dari data dictionary, yaitu kita ketik kolom name, format A15. Kemudian kita select,
ic.index name, ic.column name, ic.column position, column post, ex uniqueness from user index, ex user in column ic. User indexnya yaitu kita inisiasikan ex, kemudian usernya kita inisiasikan ic, di mana ic ini berrelasi dengan ex, and isi tabelnya yaitu nama tabelnya adalah employee. Di sini akan tampil employee primary key-nya emo, kemudian employee iname idx iname. Pada percobaan yang ke-7, kita akan memeriksa keberadaan indeks dari data dictionary. Kita akan coba yaitu kita select, kemudian kita ic index name, kemudian ic column name, ic column name yaitu nama kolom, kemudian ic column position, posisi kolom, kemudian kita aliaskan yaitu call post, kemudian ex.user id columns, user id, kemudian columns, kemudian ex uniqueness, kemudian from user indexes yaitu ex, kemudian user in, kemudian kolom itu ic, di mana ic index name sama dengan ex index name, and ic table name itu sama dengan employee. Dan kita execute. Di sini terdapat kesalahan. Mulai kita execute kembali. Setelah kita execute, maka kita akan mendapat tampilan index name yaitu primary key-nya emp, pkemp, kemudian emp iname index, primary key-nya yaitu emo, kemudian indeks, pembuatan indeks yaitu pada kolom iname dengan posisi 11, uniqueness pada emo ini unik, sedangkan pada iname itu non unik. Kemudian menghapus indeks. Untuk menghapus indeks dari data dictionary digunakan perintah yaitu drop index. Contohnya, hapus indeks employee iname idx pada tabel employee, maka drop index emp iname idx. Kemudian definisi dan sinonim. Pada percobaan ke-8 kita akan menghapus indeks yang telah kita buat tadi yaitu emp iname. Caranya sama dengan pada saat menghapus sequence, yaitu kita gunakan drop, kemudian index, kemudian nama indeksnya yaitu emp iname idx.
Kemudian kita execute, maka di sini indeks telah terhapus. Kemudian definisi dan sinonim. Sinonim dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan cara 1. Yaitu merujuk ke tabel yang dimiliki oleh user lain. 2. Yaitu memperpendek nama objek yang panjang. Yang ke-10, pembuatan dan penghapusan sinonim. Sintak umum pembuatan sinonim yaitu create public synonym for object. Public ini bertujuan yaitu pada saat kita membuat sinonim pada tabel, pada user code misalnya, maka akan terbaca juga pada user HR. Jika kita tidak menggunakan public, maka sinonim ini akan terbaca pada user itu pada saat membuat. Contohnya, beri nama view depsum_view dengan nama dsum. Maka create sinonim dsum from depsum_view. Maka sinonim telah tertulis. Ini bertujuan create sinonim dsum untuk pada tabel depsum_view. Contoh yang untuk menghapus sinonim digunakan pada drop sinonim. Hanya DBA yang bisa menghasilkan public. Hanya DBA yang bisa menghapus public sinonim. Kita drop sinonim, nama sinonim. When I was younger, I used to be wild, as wild as an elephant's child. No one could hold me down. Marilah kita coba untuk mengerjakan beberapa soal latihan untuk materi sequence, indeks, dan sinonim. Soal yang pertama, buat sequence untuk digunakan sebagai primary key pada tabel departemen. Sequence dimulai dari 60 dan mempunyai nilai maksimum 200. Sequence diinkremen dengan angka 10. Nama sequence ini dibuat adalah dep id set. Sekarang kita akan coba yaitu untuk menulis create sequence, kemudian namanya dengan id sub dengan ini, kemudian kemudian next value 200, kemudian no change dan save. Kemudian kita execute. Sekarang kita execute, maka sequence telah tertulis. Soal yang kedua yaitu tampilkan keberadaan sequence dari dictionary user sequence. Lalu kita coba select sequence name into next value increment by kemudian last name dari user sequence. Kita execute, maka akan tampil sequence name next value increment by last name. Untuk soal yang ketiga, buat non-unique index pada kolom variable key yang ada pada tabel employee. Marilah kita coba, yaitu kita coba untuk create, kemudian indeks, karena di sini akan dibuat indeks pada kolom variable key pada tabel employee yaitu depno, kemudian dx, kita execute, maka indeks telah tertulis. Soal yang keempat, tampilkan indeks yang ada dalam data dictionary untuk tabel employee. Sekarang kita coba, yaitu ketik kolom format A15
kemudian select, kemudian isi index name, isi index name, kemudian isi table name, kemudian repeat unit cleanup, kemudian from user index dx, dan user ID column isi where isi index name sama dengan dx index name. Kemudian kita skip, maka di sini akan tampil nama-nama indeks, yaitu tk.emp, emp.index yang bersifat non-unit.